Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohendri selaku Ketua LP2M yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima dana penelitian dosen pemula tahun anggaran 2020. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu reviewer yang telah memberikan kritik beserta saran untuk perbaikan penelitian yang saya lakukan. Pada saat sekarang ini, saya akan menyampaikan laporan kemajuan dari hasil penelitian dosen pemula tahun anggaran 2020. Penelitian yang saya lakukan yaitu saya mengangkat judul Flexible Working Arrangement dan Job Satisfaction dalam memitigasi burnout, sebuah studi eksperimen. Di sini saya berperan sebagai ketua peneliti, yaitu Dian Fitri Handayani, dan anggota penelitian saya itu adalah Dewi Febriani. Kerangka kerja riset saya pada laporan kemajuan ini saya bagi ke dalam 5 kelompok. Itu adalah introduction, yang kedua itu adalah tinjauan pusaka, yang ketiga itu adalah tujuan dan kontribusi penelitian, yang keempat adalah metode penelitian, dan terakhir itu adalah draft hasil serta rancangan selanjutnya. Pada bagian introduction, profesi auditor yang menjadi latar belakang saya itu adalah profesi auditor itu adalah profesi yang sangat rentan dengan tekanan kerja. Terlebih lagi ketika auditor itu memasuki musim audit. Musim audit untuk di Indonesia itu sendiri, musim audit itu berkisar dari bulan Desember sampai di akhir tahun sampai di bulan April di tahun berikutnya. Pada periode memasuki musim audit tersebut, auditor yang mengalami stres akan mengakibatkan hasil audit yang tidak tepat, sehingga menyebabkan auditor kondisi tersebut membuat auditor mengalami kesulitan karena tuntutan kerja yang sangat banyak. Tuntutan kerja yang sangat banyak dan stres yang dialami auditor inilah yang cenderung menyebabkan auditor tersebut mengalami burnout. Burnout itu adalah kondisi di mana ketika seseorang dalam dunia pekerjaan itu mengalami keinginan untuk mundur atau keluar secara mendadak dari pekerjaannya atau berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Auditor ketika memasuki musim audit atau memasuki musim sibuk, auditor sering bekerja extra hour selama per minggu. Bisa mencapai 20 jam per minggu selama musim audit. Kadang-kala musim audit pada periode tersebut dilakukan 70% dari total audit yang dilaksanakan. Lalu berdasarkan studi sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab stres yang terjadi pada auditor itu adalah akibat adanya beban pekerjaan yang berlebihan, konflik di dunia pekerjaan, tekanan waktu, ambiguitas selama musim sibuk. Nah, konflik ini semua terjadi ketika auditor mengalami musim audit, dan burnout juga sering terjadi ketika auditor berada pada musim audit. Sehingga saya mengangkat fenomena ini untuk menemukan salah satu alasan yang bisa memitigasi tingkat burnout pada auditor itu sendiri. Saya setelah mempelajari dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu, saya mencoba mengangkat atau menggunakan variabel flexible working arrangement dan job satisfaction sebagai salah satu variabel yang mampu untuk memitigasi burnout atau yang mampu untuk mengurangi tingkat burnout pada auditor itu sendiri. Tinjauan pustaka yang saya gunakan itu adalah burnout berdasarkan literatur psikologi
yang dikemukakan oleh Maslow. Lalu selanjutnya ada Theory of Planned Behavior, lalu ada Flexible Working Arrangement, serta Job Satisfaction. Tujuan dan kontribusi penelitian, yang utama tujuannya adalah untuk mengeksplorasi atau menemukan faktor-faktor apa aja yang mampu memitigasi burnout pada auditor. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada bidang ilmu akuntansi, yaitu pada bidang akademik. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang profesi auditor, sehingga ketika mahasiswa akuntansi memutuskan untuk bekerja sebagai auditor, telah tahu dengan risiko yang akan mereka hadapi nantinya, sehingga mereka tidak mengalami burnout atau tidak mengalami tingkat stres kerja ketika memulai masuk ke dunia pekerjaan. Karena mereka harus dengan memahami profesi auditor, setidaknya mereka sudah siap dengan apa yang akan terjadi di dunia audit atau di dunia pekerjaan ketika mereka memutuskan untuk menjadi seorang auditor. Lalu untuk pengembangan ilmu akuntansi lainnya itu adalah sebagai bidang ilmu di bidang ilmu etika profesi audit dan di bidang ilmu akuntansi. Itu adalah kontribusi penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian yang saya gunakan. Pada riset saya ini, saya menggunakan metode kuasi eksperimen atau kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen eksperimen yang saya gunakan yang berupa eksperimen online menggunakan media Zoom Meeting. Sementara subjek yang saya gunakan pada penelitian saya yang ini adalah mahasiswa akuntansi di semester 5 dan semester 7. Lalu alasan saya memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian saya itu adalah karena berdasarkan literatur psikologis, mahasiswa memiliki tingkat pemahaman materi yang sama dengan orang di dunia pekerjaan yang sama. Artinya daya tangkap mahasiswa terhadap memahami suatu kasus yang terjadi di dunia nyata itu akan sama hasilnya dengan orang yang bekerja sebagai auditor berdasarkan hasil literatur psikologis. Lalu prosedur eksperimen yang saya gunakan. Ada beberapa prosedur yang saya gunakan. Yang pertama, prosedurnya adalah peneliti membuat link pendaftaran secara online. Link pendaftaran ini saya berikan kepada mahasiswa S1 akuntansi pada semester 5 dan semester 7. Lalu setelah link pendaftaran dibuat, dan dilihat hasil pendaftarannya, pembuatan link pendaftaran dilakukan selama waktu dengan lebih kurang sekitar 1 minggu. Setelah melewati batas 1 minggu, saya melihat partisipan apakah telah mencukupi sesuai yang saya harapkan. Lalu saya membagi ke dalam 4 sel eksperimen. Karena di sini saya menggunakan eksperimennya 2x2 between subject, maka saya menggunakan 4 sel eksperimen, membagi menjadi 4 sel eksperimen. Pembagian sel eksperimen tersebut saya lakukan secara random menggunakan Excel. Jadi, seluruh partisipan yang ada, data partisipan yang ada saya kumpulkan itu pada Excel, lalu saya bagi secara random menggunakan Excel. Jumlah partisipan bertotal sebanyak 173 partisipan. 173 partisipan itu saya bagi ke dalam 4 sel eksperimen yang dilakukan secara random menggunakan Excel. Setelah terbagi ke dalam 4 sel eksperimen, saya memberikan link akses Zoom ke setiap partisipan ketika mulai masuk pada hari pelaksanaan eksperimen. Pengiriman akses Zoom saya lakukan melalui email partisipan, dan juga saya membuat grup WhatsApp untuk seluruh partisipan yang telah mendaftar pada pendaftaran yang pertama untuk mengikuti segala informasi yang saya berikan. Lalu setelah partisipan mendapatkan Zoom Meeting, meminta untuk masuk melalui Zoom Meeting tersebut. Setelah semua partisipan berkumpul di dalam Zoom Meeting, peneliti memberikan pengarahan eksperimen apa saja yang harus dilakukan oleh partisipan selama prosedur eksperimen itu berlangsung. Setelah pengarahan selesai, lalu saya membagikan material kasus secara random. Jadi, karena tadi saya sudah membagi ke dalam 4 sel, partisipan sudah dibagi ke dalam 4 sel, masing-masing tersebut
Pembagian material eksperimennya saya lakukan secara acak kembali. Lalu yang terakhir setelah partisipan menerima material eksperimen, barulah pelaksanaan eksperimen dilakukan. Pelaksanaan eksperimen dilakukan selama lebih kurang selama 60 menit. Selama 60 menit partisipan tidak diizinkan untuk keluar dari Zoom. Jadi saya minta kepada partisipan yang mengikuti eksperimen online itu untuk berjanji untuk tidak meninggalkan Zoom meeting selama 60 menit atau selama pelaksanaan eksperimen berlangsung. Lalu tugas partisipan. Yang pertama, partisipan diminta berperan sebagai auditor yang berada di sebuah KAP. Yang mana KAP tersebut diminta untuk melakukan audit pada salah satu perusahaan manufaktur yang perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif yang dibentuk berdasarkan kasus eksperimen yang ingin saya lakukan. Lalu partisipan dibagi karena pada periode sebelumnya, pada pembagian sebelumnya itu ada 2x2 eksperimen, jadi ada 4 kelompok. Dari 4 kelompok tersebut ada 2 sel yang memperoleh flexible working arrangement dan 2 sel lagi memperoleh unflexible working arrangement. Untuk yang 2 sel yang mendapatkan flexible working arrangement atau pengaturan kerja yang terarah, partisipan diizinkan untuk mengerjakan kasus secara bersama-sama. Jadi, partisipan yang mendapatkan flexible working arrangement, saya masukkan lagi ke dalam kelompok menggunakan pengaturan pembagian kelompok yang ada pada Zoom secara random. Jadi, mereka diizinkan untuk mengerjakan kasus secara bersama-sama. Sedangkan untuk partisipan yang mendapatkan kelompok unflexible working arrangement itu harus menyelesaikan kasus secara sendiri. Jadi mereka tidak diizinkan untuk bekerja sama, harus mengerjakan material kasus secara sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen sama-sama dilakukan selama lebih kurang 60 menit. Lalu draft hasil dan luaran penelitian. Untuk sebelum saya mulai melakukan eksperimen yang sebenarnya, saya lakukan terlebih dahulu pilot test. Pilot test saya lakukan kepada mahasiswa D3 akuntansi yang sama-sama juga sudah belajar mata kuliah audit. Berdasarkan hasil pilot test yang pertama, hasil dari pilot test pertama itu saya juga meminta kritik dan saran perbaikan yang perlu saya lakukan untuk material eksperimen tersebut. Apakah materinya sudah dipahami atau bagaimana keadaan kasus yang mereka pahami itu bagaimana sesuai dengan tidak pemahaman mereka segala macam. Saya minta saran dari peserta pilot test. Berdasarkan hasil pilot test ternyata ditemukan hasil bahwa material yang pertama itu harus dilakukan masih banyak perbaikan pada material pertama karena masih banyak kasus yang belum dipahami dengan bahasa yang sulit dipahami oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga saya lakukan revisi terhadap material eksperimen saya. Setelah saya lakukan revisi terhadap material eksperimen, lalu saya berikan lagi pilot test terhadap mahasiswa D3 akuntansi tersebut. Tapi pilot testnya juga saya lakukan terhadap mahasiswa yang berbeda. Jadi mahasiswanya tidak sama, bukan dari mahasiswa yang setelah melakukan pilot test yang pertama, tapi kelompok mahasiswa khusus untuk melakukan pilot test yang kedua. Berdasarkan hasil pilot test yang kedua, menyatakan bahwa material itu layak digunakan karena sudah bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa itu sendiri. Lalu selanjutnya masuk pada cek manipulasi. Cek manipulasi dilakukan setelah eksperimen dilaksanakan. Setelah material itu kembali, material eksperimen dikembalikan, jawaban partisipan itu dikembalikan kepada si peneliti. Peneliti melakukan cek manipulasi untuk memastikan apakah partisipan benar-benar mendapatkan treatment pada eksperimen atau apakah partisipan benar-benar memahami prosedur eksperimen terstimulasi oleh kasus yang saya berikan. Berdasarkan hasil cek manipulasi, sebanyak 26 partisipan itu tidak lolos uji manipulasi. Dari total partisipan saya itu ada 178 partisipan. Lalu untuk luaran
Luaran wajib yang harus saya lakukan pada penelitian dosen pemula ini itu adalah submit artikel pada proceeding. Dan artikel tersebut sudah saya laksanakan luarannya, yang sudah saya submit, artikel sudah saya submit pada PICEBA pada Internal Conference on Education, Economic, Business, and Accounting yang kelima di tahun 2020 dan sudah dipresentasikan di bulan Juli tahun 2020. Dan saat ini perkembangan artikel sedang dalam tahap publish proceeding ke Atlantis. Terakhir itu adalah rencana berikutnya. Pada rencana berikutnya, rencana penelitian tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis saya lakukan berdasarkan hasil cek manipulasi. Jadi data yang saya olah adalah data partisipan yang lolos manipulasi. Untuk partisipan yang tidak lolos manipulasi itu saya keluarkan dari data partisipan. Pengujian hipotesis saya menggunakan uji ANOVA 2. Setelah saya laksanakan, setelah hasil penelitian pengolahan data saya lakukan, saya siapkan untuk pembuatan hasil dan representasi dari hasil pengolahan data itu sendiri, serta membuat kesimpulan serta saran. Terakhir yaitu adalah menyusun laporan akhir penelitian tahun anggaran 2020. Sekian saja hasil dari presentasi laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.